Baik, kita lanjutkan. Masuk ke pembahasan bab yang ke-57. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fi law. Bab tentang perkataan law. Law itu dalam bahasa kita seandainya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Bab ini penting untuk kita bahas karena kalimat ini walaupun kalimatnya pendek namun berjalan di dalam lisan-lisan kaum muslimin di masyarakat kita ini. Seandainya, jikalau, umpama, begitu ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ciri ahli tauhid, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berhati-hati, waspada dalam setiap perbuatan dan juga perkataannya. Ahli tauhid itu tidaklah berbuat, tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali setelah dia yakin bahwa ucapan dan perbuatannya itu tidak menyelisihi syariat. Apalagi kemudian sampai mengurangi kadar iman, apalagi sampai kemudian membatalkan keimanan dan keislaman yang ada pada dirinya. Maka kadangkala seseorang itu menganggap sebuah perkataan itu ringan, sepele. Padahal para jamaah banyak sekali kalimat yang dianggap ringan, dianggap sepele, dianggap biasa-biasa saja, ternyata mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjerumuskan dirinya ke dalam siksa api neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sering mengingatkan kita tentang masalah ini. Ya, dalam hadis yang sering kita dengar riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ternyata dia menganggapnya ringan. Karenanya akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Ya, dalam bahasa, istilah bahasa kita, bahwa lidah itu lebih tajam dari pedang. Lidah itu lebih tajam dari pedang. Orang terluka, tersayat karena pedang, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 3 atau 7 hari bisa sembuh, kan begitu. Tapi kalau orang kemudian ya hatinya terluka, hatinya tersakiti dengan ucapan seseorang, maka barakallahu fikum bisa 7 turunan urusannya tidak selesai, kan begitu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini terkait dengan muamalah sesama manusia. Bagaimana terkait dengan hubungan kita dengan Allah? Banyak sekali kalimat-kalimat yang sejatinya bermasalah secara akidah, namun orang begitu enteng mengucapkannya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penting kemudian kita memahami tentang pembahasan seperti ini. Taib. Kalimat seandainya atau dalam bahasa Arab dengan kalimat law, ini kalimat yang biasa berjalan pada lisan manusia. Nah, ternyata di dalam Islam kita diberi rambu-rambu supaya kita tidak sembarangan mengucapkan kalimat law. Karena di sana ternyata ada kalimat law, kalimat seandainya yang kemudian diharamkan, bahkan bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pertama, kalimat law yang diharamkan di dalam Islam adalah kalimat law, kalimat seandainya yang digunakan untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Ya, tentang kisahnya orang-orang munafik, di mana mereka memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala terkait permasalahan jihad. Ini kisahnya para jamaah yang dirahmati Allah adalah di perang apa ini? Coba lihat ayatnya. Perang Uhud ya. Ya, yang banyak orang munafik akhirnya mundur ke belakang itu. Ini di perang Uhud ya. Coba lihat surat Ali Imran ayat 154 sampai 156. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaqulun hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaqulun law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Lihat ya bagaimana mereka itu tidak ridho ya dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang namanya berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, minim-minimnya apa ikhwan? Minim-minimnya terluka, kan begitu. Bisa saja salah satu di antara anggota tubuh kita hilang kena tebasan pedang. Barakallahu fikum. Maksimalnya ya mati terbunuh sebagai syahid. Nah, orang-orang munafik itu tidak ridho dengan itu. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian setelah kamu berduka cita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kamu keamanan berupa ngantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Mereka berprasangka dengan prasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangkaannya jahiliyah. Mereka berkata, hal lana minal amri min syai', apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan kita dalam urusan ini? Maka kemudian dijawab, qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mereka berkata, nah di sini poinnya. Mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, yakni hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, niscaya kita tidak akan dikalahkan di sini. Taib, para jamaah, tadi ya, konsekuensi orang berjihad di jalan Allah itu minim-minimnya terluka, minim-minimnya dia kemudian kehilangan salah satu dari anggota tubuhnya, maksimalnya ya meninggal dunia, menjadi syahid. Nah, orang-orang munafik yang aslinya memang mereka tidak punya iman, ya mereka tidak mau dengan itu, kan begitu.
Kemudian diprotes takdir Allah ini. Coba seandainya kalau kita punya campur tangan dalam urusan ini, kita enggak akan terbunuh di sini. Maka katakanlah, kata Allah, "Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim." Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi orang itu kalau mau mati di satu tempat, maka Allah jadikan dia berhajat ke tempat itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Ya. Kalau dia orang baik, ya berhajat untuk kebaikan ke tempat yang baik juga. Kalau dia orang yang buruk, na'udzubillah, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ya dia dicabut nyawa di tempat yang buruk dan sedang melakukan keburukan. Kemudian kata Allah, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kemudian di ayat berikutnya, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazzallahumus syaitanu biba'dhi ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka itu digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Namun Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 156, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Wa qalu li ikhwanihim, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi au kanu guzza, yakni ketika mereka mengadakan perjalanan di bumi atau ketika mereka berperang. Apa ini kata orang-orang kafir kepada saudara-saudaranya yang pergi di jalan Allah? Apa kata mereka? Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Sekiranya mereka tetap bersama kami, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak akan mati, yakni tidak akan terbunuh. Begitu para jamaah. Ini memprotes takdir. Liyaj'alallah dzalika hasratan fi qulubihim. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jelas ya? Di sini juga jelas kalimatnya, ada kalimat lau yang diucapkan orang-orang kafir kepada saudara-saudaranya yang berangkat jihad. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau seandainya ya mereka itu bersama dengan kita, enggak usah ikut perang, enggak usah ikut berjihad, maka mereka tidak akan mati, tidak akan terbunuh. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menegaskan kalimat seandainya yang digunakan untuk memprotes takdir ini haram hukumnya. Kenapa demikian para jamaah? Orang itu kalau bertauhid kepada Allah, mukmin muwahhid, maka pasti dia berserah diri kepada qadha dan qadarnya Allah. Kan begitu? Salah satu rukun iman yang 6 adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, atau al-imanu bil qada'i wal qadar. Ya, seorang mukmin itu mesti dia beriman
kepada qada dan qadar Allah. Dan termasuk kesempurnaan ketauhidan seseorang, dia pasrah dengan qada dan qadar Allah. Sedangkan ucapan lau tadi, ya, tadi ada dua ya kalimat launya, lau kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna. Kemudian ada kalimat lau kanu indana ma matu wa ma kutilu. Nah, ini kalimat lau tidak berguna sedikit pun. Ikhwan, kalimat ini kalau diucapkan karena dia tidak ridho dengan takdir Allah, bisa merubah keadaan enggak? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya sedikit pun. Bahkan hal itu merupakan indikasi ketidakridhoan orang ini terhadap takdir Allah. Dan ini jelas merusak tauhid. Coba kamu itu enggak keluar, kamu enggak akan celaka, begitu ya. Ya. Seandainya kamu tidak keluar tadi, kamu enggak akan tabrakan. Nah, udah terjadi. Kalimat itu bermanfaat enggak, ikhwan? Hah? Tidak bermanfaat. Yang celaka tetap celaka, motornya rusak, ya badannya juga sakit, mungkin berdarah-darah, wal iyadzubillah. Misalkan ini, ada anak keluar, ya, naik motor, tiba-tiba tabrakan di jalan, kemudian datang informasi itu kepada orang tuanya. Seandainya kamu nggak keluar, kamu nggak akan celaka begini. Seandainya kamu tidak keluar, oh ini udah terjadi. Seorang mukmin ketika dia mendengar informasi seperti itu, dia ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, atau qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. La haula wa la quwata illa billah. Dia tidak berkata kecuali perkataan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi. Kalimat itu tidak berguna sama sekali. Seandainya kamu enggak keluar, kamu enggak celaka begini. Oh, sudah terjadi, celakanya sudah terjadi. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan mengucapkan kalimat ini dalam rangka untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan jelaskan di sini ayat 154 dari surat Ali Imran ini. Allah di sini mengingatkan kaum mukminin terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan berupa rasa kantuk ketika mereka dicekam rasa takut dan rasa duka, guna menenangkan pikiran dan mengembalikan stamina mereka. Jadi masya Allah, ngantuk itu anugerah dari Allah, tapi harus pada tempatnya ya. Kalau ngantuk sedang taklim gimana Pak? Itu nikmat, anugerah atau musibah? Yang mana nih Pak? Ada yang ngantuk enggak? Taib para jamaah, jam segini sebetulnya bukan wayahnya ngantuk ya. Jadi kalau taklim pada zuhur, nah. Taib para jamaah. Jadi ngantuk itu bagi manusia itu justru tanda bahwa dia ada dalam kenormalan. Dia bisa ngantuk, bisa tidur, kan begitu. Justru kalau ada orang punya penyakit nggak bisa tidur, nah ini masalah nggak? Masalah. Apa penyakit apa namanya? Insomnia. Ya, namanya saja ngeri, insomnia. Gitu. Taib para jamaah. Semoga Allah sehatkan kita semua. Ya orang kalau tidak bisa tidur Pak, ya ini kan penyakit namanya. Nggak bisa tidur. Apalagi masih muda, nggak bisa tidur. Mikirin apa? Gitu. Taib para jamaah.
Beda dengan pada hak Allah. Kalau pada hak Allah, ngantuk dan tidur itu sifat nakes. Makanya Allah mensucikan dirinya dari sifat ini, kan begitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dihinggapi dengan sinah, tidak juga dengan naum. Sinah itu muqaddimah dari naum. Bahasa kitanya ngantuk. Rasa lelah, rasa letih yang kemudian kadang diekspresikan dengan menguap, ya, kemudian lenggat-lenggut, orang kita nyebutnya ngantuk, dan akhirnya tidur. Nah, Allah tersucikan dari dua sifat ini. Maka Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri terus menerus mengurusi makhluknya. Kebayang kalau Tuhan sedang istirahat dulu, nanti yang ngadoa gimana? Jangan ngadoa di jam ini ya, Tuhannya sedang tidur dulu. Kan ada ya, Tuhan-Tuhan di luar Islam tuh, barakallahu fikum, mereka punya waktu-waktu tertentu berdoa, ya, dimana di waktu tertentu mereka ndak bisa berdoa. Kenapa? Tuhannya sedang istirahat, ya. Gimana Tuhan istirahat? Maka Allah tegaskan, ya, sebagai ilah yang hak untuk diibadahi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu pada hak Allah. Tapi pada hak manusia, ngantuk tidur itu anugerah, nikmat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Yang penting pada tempatnya. Nah, ini dianugerahkan oleh Allah kepada kaum muslimin ketika itu. Kemudian Allah mengabarkan bahwa di tengah-tengah pasukan mukminin terdapat sekelompok orang yang tidak beriman yang ikut serta gabung di pasukan itu. Siapa mereka ini? Munafikun. Mereka ini musuh dalam selimut. Mereka lebih berbahaya dari kafir asli. Kafir asli itu, Pak, kalau dia benci kepada sorohatan, terang-terangan dia membenci Islam dengan tingkah lakunya, perbuatannya, dengan ucapan-ucapannya, pernyataan-pernyataannya. Tapi kalau munafik ini enggak, ya. Munafik itu seringkali lempar batu sembunyi tangan. Dia kalau menyerang orang biasanya tidak pakai tangan sendiri. Itu munafik. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalama. Allah ingatkan itu, bahwa ada di dalam pasukan mukminin kelompok orang-orang yang tidak beriman yang ikut serta. Bagaimana sifat mereka ini? Mereka lebih mementingkan keselamatan diri mereka saja. Jadi ketika ada kewajiban jihad, mereka nggak mau paling depan. Biarin orang-orang duluan aja yang mati, gitu kan? Pengecut para jamaah. Sebetulnya mereka nggak mau, nggak punya iman, takut mereka itu. Kalau orang-orang beriman kan dia seperti menghadapi nikmat Allah yang begitu besar, ya. Justru yang dicari adalah syahid, kan begitu. Orang syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu mereka mempertanyakan pertolongan yang dijanjikan. Yang sejatinya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang nadanya mendustakan dan mengingkari. Ini biasa ya, di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang kemudian bertanya, tapi pertanyaannya ini nadanya ngolok-ngolok, ngeceh. Nadanya nada orang yang mendustakan dan mengingkari, tidak ada iman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mereka mempertanyakan mana pertolongan Allah yang dijanjikan itu. Akan tetapi Allah menjelaskan kepada mereka bahwa keputusan bukanlah berada di tangan nabinya. Jadi nggak ada campur tangan. Rasul pun tidak ada campur tangan di situ, apalagi selain Rasul. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian Allah mengungkap kemunafikan mereka
dan mengabarkan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya, tidak iman dengan janji Allah dan juga Rasulnya. Sebagai buktinya adalah sikap mereka dalam peperangan Uhud. Ada sekian yang kemudian berbelot, ya, tidak jadi ikut perang Uhud, pengecut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Akan tetapi Allah menegaskan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas ketetapan dan takdir Allah. Semua itu merupakan ujian atas keikhlasan mereka dan untuk mengungkap hakikat mereka. Jadi ya, nilai kita itu sejatinya akan nampak saat kita menghadapi syada'id, ya, saat kita menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan dalam hidup. Hadirin, orang itu kalau diuji yang enak-enak, barakallahu fikum, ya, sering banyak yang terlena. Ada sebagian orang yang terlena di dalam ujian kenikmatan, ada sebagian orang yang mereka kemudian tidak mampu menghadapi ujian kesulitan dengan kesabaran, gitu ya. Dua-duanya sejatinya soal ujian. Jihad itu kan kewajiban dalam Islam. Ketika kemudian ada genderang jihad, diwajibkan oleh pemimpin kita untuk kita berangkat jihad, maka di situ kan berarti diuji bagaimana kita menghadapi ujian ini, menunaikan kewajiban ini. Yang jelas resikonya di hadapan mata, ya. Saya bisa pulang kembali mendapatkan izzah kemuliaan, ataukah saya tidak pulang mendapatkan syahadah, kan begitu ya. Jadi mati mendapatkan syahadah atau pulang membawa kemuliaan, antara dua itu saja kan. Pulang juga belum tentu dalam keadaan utuh. Coba lihat sebagian sahabat Nabi, ada yang buntung tangannya satu, ya, dengan sebab jihad. Ada yang kemudian hilang hidungnya kena sabetan pedang, hilang hidungnya para jamaah. Ada yang pincang kakinya. Nabi sendiri di perang Uhud patah giginya, kan begitu. Terluka pelipisnya. Itu resiko di dalam menunaikan kewajiban, ya. Dan dalam hidup ini kan biasa manusia menghadapi resiko, ya. Sekarang Pak, kalau kita ingin dunia saja, ada resikonya enggak? Kita yang cari dunia ini, ada resikonya enggak? Ada, ya. Ini Ustaz, saya jalan ini agak mereng sedikit, ya inilah bekas-bekas saya cari dunia gitu. Mungkin ada orang kuli panggul atau apapun itu, ada bekasnya, ada resikonya. Itu cari dunia. Bagaimana kemudian kita enggak mau menghadapi resiko ketika kita cari akhirat, kan begitu. Maka iman ini penting. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena iman inilah yang menjadi motor penggeraknya. Nah, orang munafik kan aslinya enggak punya iman. Jadi dia enggak punya motor penggeraknya. Yang ada rasa takut, nih di depan saya mengerikan ini, ya. Dan kecintaannya kepada dunia begitu besar, ya, sehingga segala sesuatu yang sejatinya mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, keselamatan akhirat, kebahagiaan abadi, ya, kemudian mereka tidak tertarik sama sekali. Gara-gara apa? Adamul iman, ya, mereka tidak ada iman, ya, di dalam dirinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sinilah kemudian para ulama menegaskan bahwa syada'id, kesulitan itu akan menyibak jati diri seseorang. Ya, di antara keadaan yang serba sulit adalah saat orang itu safar, begitu kan? Saat safar itu, ya, safar itu kan qit'ah minal azab, ya, bagian daripada azab. Maka di situ akan tersibak jati diri seseorang. Siapa yang seke itu akan nampak itu, ya, dalam safar. Siapa yang enggak sabaran, siapa yang kemudian baperan, siapa yang kemudian barakallahu fikum temperamen, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, ya, tersibak.
Kenapa? Karena indah syada'id, ya, sedang dalam kesulitan. Sama orang dalam ujian rumah tangga misalkan. Kalau seorang istri tidak salehah, ketika suaminya sudah tidak beruang, diapain Pak? Dibuang kita, kan begitu. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, kan begitu. Jadi kalau istri salehah, dia ngerti kesulitan ini bagian juga dari ujian Allah, bukan yang senang-senang saja. Maka dia bersabar, justru mensupport suaminya, ya, supaya kemudian memperbaiki keadaan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apapun itu, ya, dalam berumah tangga, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam bergaul, ya, dalam berkomunitas, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ini saja dulu pelajaran kita. Masih ada poin-poin yang lain tentang kalimat lau ini. Jadi yang pertama tadi untuk memprotes takdir Allah, ini jelas, ya, tidak diperkenankan dan bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Baik para jamaah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sudah masuk ya? Baik para jamaah, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.